Yuk. Pak Bandar minta Rahma deh. Rahma boleh pimpin doa, Rahma. Halo, Rahma. Boleh pimpin doa, Kak? Suara Kak Bandar jelas nggak? Suara Kak Bandar jelas ya? Nih. Jelas, Kak. Rahma, boleh pimpin doa nggak sebelum kita mulai? Ya. Rahma ada di sana Kak? Apa sambil istirahat ini teh Rahma teh? Minta tolong Max aja deh. Max, pimpin doa Max. Boleh nggak Max? Maxwell. Bisa. Ya, oke, Max. Thank you. Silakan, Max. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Max, thank you. Yuk kita bahas yang kemarin yuk. DP-nya kan minggu lalu udah dapet ya. Silakan yang udah dapet jawabannya. Boleh share screen. Yuk, ada yang dapat jawabannya belum? Yang ini. Ya. Kemarin kan dapat DP-nya 9. Jadi panjang si DP itu, garis DP itu kan 9. Kemudian yang penting dilihat adalah jarak titik A dan garis DP. Jadi dari titik A itu ke garis DP ini, kira-kira jaraknya berapa? Ada yang udah dapat belum? Kan selalu kalau jarak titik ke garis itu, pertemuannya kan selalu sudutnya pasti siku-siku ya. Jangan lupa di awal kemarin, pertemuan jarak titik dan garis itu selalu dia siku-siku. Jadi kalau digambarin mungkin bisa begini nih. Ini A ke DP-nya ya. Ini A, ini DP, berarti kira-kira gambarnya begini. Kira-kira ya. Kira-kira begini. Karena ini agak sulit nih kalau nggak digambarin. Atau gini deh, Kak Bandar buka deh. Ini ya. Jadi gambarnya yang sebelah kanan ini. Ini garis DP-nya, berarti kan ini DP-nya kan 9 cm ya. DP-nya 9 cm. Atau AP juga sama. AP-nya juga 9 cm, bentar. Ini 9. Ini 9. Nah, yang jadi pertanyaan kan panjang garis A ke DP itu kan. Gambarnya jelas tuh, udah Kak Bandar. Jadi akan ada segitiga baru yang namanya segitiga ADP. Ada segitiga baru yang namanya segitiga ADP. Kemudian yang ditanyakan adalah garis A, titik A ke garis DP ini, pertemuannya dinamakan titik Q. Ingat pertemuan titik dengan garis ini selalu dia bentuknya siku-siku sudut yang terjadinya. Gitu ya. Jadi jangan lupa kalau kalian bingung bahwa pertemuan titik dan garis itu selalu siku-siku jatuhnya ya. Bisa nanti misalkan kalian kalau memang ketahuan tadinya, ini kan baru yang ketahuan kan baru yang bawah, AD aja. AD kan baru 6 cm itu, ya. Karena panjang rusuknya kan 6 cm. Lalu AP-nya 9,
AQ-nya juga DP-nya juga 9 kemarin kan, kita udah nyari 9. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kalau semuanya udah diketahui ini 9, ini 9, ini 6. Nah, panjang AQ ini berapa? Gitu. Ada yang udah dapat belum? Ini boleh digambar dulu deh. Hasil gambarnya boleh ditulis dulu di buku. Jadi biar kalian punya bayangan. Seperti apa sih kalau garis AQ itu ketemu ke garis DP. Boleh digambar dulu ya. Jadi kalian tahu seperti apa ilustrasi gambarnya. Nanti baru kita lihat kemungkinannya seperti apa. Mencari panjang AQ-nya. Gimana dengan Michelle, Hanif, Rachel, Maxwell, Aaron, Rahma, Felix, Andrew, Timothy, Felix Jefferson, Jolen. Ada yang dapat nggak jawabannya? Kira-kira kalian carinya kemarin seperti ini nggak? Setelah dapat DP-nya. DP-nya kan kita cari kemarin 9, benar ya? DP-nya 9. Ayo, ada yang mau share screen? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang udah dapat, boleh silakan. Ayo, ada nggak yang mau coba? Nif, keluarkan jawabanmu, Nif. Michelle keluarkan jawabannya. Siapa lagi nih yang udah punya jawaban? Ayo, kelompok 1, 2, silakan. Siapa lagi yang mau coba? Belum pada dapat ya? Itu kan jadi ada dua segitiga ya. Ada dua segitiga nih. Ada jadinya ada segitiga ADQ sama segitiga ADP. Jadi ada dua segitiga tuh. Ya, sampai sini jelas nggak? Paham ya? Ini udah digambar ya. Felix dapat berapa, Felix? Panjang titik A ke garis DV itu berapa jaraknya? Dapat nggak? Atau mungkin ada yang coba pakai ChatGPT atau pakai AI yang lain untuk cari jawabannya, nggak apa-apa ya. Lama itu masih gimana nih? 4 akar 2. 4 akar 2. Boleh dijelasin nggak nih kenapa 4 akar 2? Share screen nih. 4 akar 2 tuh kenapa hasilnya 4 akar 2? 4 akar 2. Ini jadi share screen nggak? Bisa nggak share screen-nya? Yuk, kita lihat dulu yuk. Betul jawabannya Hanif 4 akar 2 betul. Hanif kayaknya takut-takut kayaknya buat share screen-nya. Ini kabar bener keluarin ya. Jadi karena tadi ada dua segitiga ADP sama ADR. Nah ini jadi perbandingan segitiga ADP dan ADR-nya. Ya, ini segitiga ADP yang ini. Oke.
Ini segitiga, sorry, ini ADR, ADQ, sorry. Ini yang ADQ, ini yang ADP. Ya. Jadi karena dibandingkan, maka yang setengah DP kali EQ itu kan ini DP kali AQ ya. DP-nya kan ini. Ini DP-nya kan 9 kemarin ya. AQ-nya yang kita cari, lalu setengah sama dengan setengah DA, DA dibagi PR. Jadi yang diambil sebetulnya itu perbandingan. DP-nya kemarin 9, setengah sama setengah kita bisa coret ya. Setengah sama setengah kita coret karena nggak pengaruh. DP-nya 9, AQ-nya yang kita cari, DA-nya kan 6. Panjang rusuknya kan si DA. PR-nya itu, nah, PR-nya itu 6 akar 2. Kalau kalian lihat gambarnya, kenapa? Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih. Sok, 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 sok. Jangan dilepas lagi share screen-nya. Sok, kita mau lihat yang ini. Yuk. Hanif jangan lepas share screen-nya. Sorry Kak Bandar tadi nggak lihat Google Meet, nggak tahu Hanif share screen. Yuk, share lagi nih. Oke. DP-nya 9. Oke. Lalu setengah dikali AT dikali DP. AT. AT itu, oh titiknya T ya, ketemunya Nif ya, pakainya AT ya. Gitu ya, betul ya? AT. Oh iya, Kak. Iya. AF kali FG. AF kali FG. Oke. Itu segitiga baru ya. Segitiga AFG berarti ya. Oh harusnya AQ ya. Oh salah. Nah. Yang mana? Eh, AFG yang mana? enggak. Enggak Benar. apa-apa. Itu bebas aja istilahnya. Oh oke. Istilahnya bebas aja, nggak apa-apa. Mau AT, mau AQ juga masalah. Nggak masalah nih. Penting ngerti AT itu pertemuan dari titik T di titik A ke garis DP-nya ya. Oke. AT-nya 9, DP-nya 9, AT-nya setengahnya coret ya. Karena sama-sama setengah tuh ya. Setengah di kiri, setengah di kanan nggak pengaruh, coret aja kan bisa kan. 6 akar 2. AF itu 6 akar 2 karena diagonal bidang ABFE ya. Oke, 6 akar 2 kali 6. FG-nya 6, oke. Berarti AT kali 9 sama dengan 36 akar 2. AT-nya 4 akar 2. Oke, gambarnya sama dengan yang Kak Bandar punya. Perhitungannya juga sama, cuman istilahnya aja Kak Bandar pakai AQ, Hanif pakai AT. Sama aja sih. Nggak masalah itu, yang penting paham. Sampai di sini yang lain paham nggak? Dengan penjelasannya Hanif. Oh kalau yang contohnya Kak Bener, pembahasannya Kak Bener AQ ya. Iya, nggak masalah Oh, itu. Nggak, beda-beda ini nggak apa-apa. Cuman yang penting kan intinya poinnya sama kan. Oke. Yuk, udah ini silakan dicatat. Ada yang mau bertanya, silakan bertanya sama Hanif. Kenapa bisa begitu? Nif, jelasin Nif. iya prinsipnya sama Kak Bener yang dijelasin. Uh-uh. Jadi nggak ada perbedaan sih. Oke, jadi intinya bakal ada dua segitiga yang baru terjadi, gitu kan? Nah, tinggal kita cari perbandingan dua segitiga tersebut, pakai konsep yang Kak Bandar sama Hanif punya sama sih. Sudah boleh stop screen Kak. Oke, biarin yang teman-temannya sudah Oh iya. screenshot belum?
Oke. Yuk, udah ya? Yuk, sekarang kita lanjut ke yang... Gak ada yang mau bertanya sampai di sini ya? Jadi jatuhnya bakal begini sama seperti punya Hanif, hanya istilahnya aja yang beda. Kalau tadi Hanif pakai AF sama FG, Kak Bandar pakainya DA sama PR. Ya, PR itu panjang segitiga ADP-nya. Yuk, kita lanjut yuk sekarang yuk. Ke titik ke garis sudah. Sekarang kita bahas jarak titik ke bidang. Nah, kalau jarak titik ke bidang punya konsep begini. Selalu hasilnya adalah tegak lurus. Ya, ya, hasilnya selalu tegak lurus. Kalau tadi titik ke garis, hasilnya pertemuannya selalu siku-siku. Kalau titik ke bidang itu ketemunya pasti tegak lurus ya. Sudut yang terjadinya tegak lurus. Simbol tegak lurus itu begini. Ini garis G, lalu ini yang bawahnya bidang A gitu ya. Ada diagonal B juga. Nah, lalu ketika garis G ketemu dengan bidang A ini, itu selalu terjadi aturannya adalah G tegak lurus sama si A. Ya, selalu tegak lurus jatuh. Ya, ini keterangannya silakan dicatat, digambarin yang rapi, supaya nanti kalian paham untuk lihat contoh soalnya. Ya. Yuk, kita lanjut yuk. Ini silakan dicatat kalau sudah kita lanjut ke yang berikutnya. Kita mau lihat contoh soalnya. Jadi ingat kalau garis tegak lurus ke bidang, itu pasti hasilnya ketemunya adalah tegak lurus ya. Garis sama titik ke bidang. Oke? Yuk, kita lanjut yuk. Kita lihat sekarang contohnya ya. Nah, ini ada titik A dan ada bidang di bawahnya. Ya, kita namakan bidangnya bidang V. Oke. Nah, jarak antara titik A ke bidang V itu panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Ya, ini nanti bisa kita hitung dan kita bisa lihat contohnya seperti apa. Intinya kalau titik ke bidang itu pertemuannya adalah tegak lurus ya. Itu yang penting dipegang ya. Yuk kita lihat contohnya sekarang. Nah, ini ada contoh pertama, ada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 10. Oke. Nah, di tengah-tengah kubus tersebut ada bidang BDFH. Di tengah-tengah kubus tersebut ada bidang BDFH. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik A ke bidang tersebut berapa? Oke. Yang diambilnya dari bawah, bukan ke tengah. Maksudnya bukan diagonal begini ya. Ini kan ngambilnya diagonal bidang, bukan diagonal ruang. Sebetulnya bisa juga begini. Ke atas jatuhnya. Bisa juga begini. Nanti kita coba cari kalau dia pakai diagonal bidang sama pakai diagonal ruang. Jaraknya berapa sih? Ya.
dari titik A ke bidang BDHF. Maaf Pak, ini kerjain ya. Ya, dikerjain ya. Coba cari dulu kalau dia pakai diagonal bidang lewat bawah dari titik A ke bidang BDHF-nya itu berapa, tapi kalau garisnya dari titik A-nya itu lebih ke diagonal ruang gitu berapa ya jatuhnya BDHF-nya panjangnya. Bidang BDHF itu tepat di tengah-tengah ya, maksudnya dia walaupun dia apa miring begitu, tapi dia tepat di tengah-tengah si kubusnya. Jadi kalau di si kubusnya dibelah dari miring gitu ya, sesuai diagonalnya, itu hasilnya jadi dua bidang tuh. Jadi si bidang BDHF itu pembatas tengah-tengah diagonalnya si kubus ABCDEFGH gitu ya. Ada yang udah dapat adik-adik? Yuk kita bahas yuk. Karena dia tepat di tengah-tengah si bidangnya, ya. Ini kan diagonal FH sama diagonal BD ya. Jadi si bidangnya
memotong tepat di tengah-tengah gitu ya. Maka ini karena ininya 10, rusuknya berarti jarak A ke P, AP itu berarti adalah setengah dari diagonal AC. Oke, setengah diagonal AC ya. Berarti ini setengah dikali AC itu kan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat kan. Oke, berarti setengah dikali akar AB-nya itu kan 10 dikuadratin, BC juga 10 dikuadratin. Berarti setengah dikali akar 100 tambah 100. Ya, berarti ini setengah dikali akar 200. Nah, akar 200 itu kan setengah dikali akar 200 itu berarti 10 akar 2. Nah, setengah kali 10 akar 2 itu kan berarti 5 akar 2. Nah, ini dia jawabannya. Jarak titik A ke bidang BDHF. Kalau dia ngambilnya dari bawah. Ya, kalau dia ngambilnya dari bawah. Tapi kalau misalkan dia ngambilnya bidang, diagonalnya bidang, kita misalkan di sini titiknya kemudian pertemuannya adalah AQ. Kalau dia bidang, berarti kalau dia AQ, berarti punya konsepnya setengah dari diagonal bidang AG. Nah, kalau dia misalkan AQ, itu setengah dari AG, panjang AQ-nya berapa? Oke, ada yang mau coba angkat tangan? Felix, berapa Felix? Pakai Pitagoras bisa nggak, Pak? Bisa pakai Pitagoras. Karena kan diagonal bidang atau ruang itu kan pakai konsep Pitagoras ya. Iya, Nah, cuman kalau diagonal bidang kan cukup 2. Tapi kalau diagonal bidang kan harus 3 sisi ya. betul. Mhm. Oke, coba dicari dulu ya AQ-nya berapa kalau dia setengah dari AG. Ada yang udah dapat IQ-nya berapa? EQ ya? EQ, AQ.
Ada yang udah dapat panjang AG-nya aja dulu. Panjang AG-nya berapa? 10 akar 3. 10 akar 3. Berarti AQ-nya berapa dong? Kalau setengah AG. Setengah kali 10 akar 3 berarti 5 akar 3 ya. Kalau dia AQ-nya itu bidang. Diagonalnya begini ya. AP kan datar. Kalau dia langsung diagonal ruang. AQ. Oke, silakan dicatat dulu. Kalau sudah dicatat, kita mau lanjut contoh yang berikutnya ya. Soalnya R akar 3 ya. Betul. Oh, Soal oke. iya, kalau Oh, khusus kubus ya ini ya. ya fokus Mas. Kalau diagonal bidang itu R akar 2. Kalau ruang diagonalnya R akar 3. Betul nih. Masih ingat ya? Sebenarnya persegi panjang juga diagonal ruangnya akar 2. Cuman kan karena dia balok itu kan panjang rusuknya kan beda-beda. Ya, yang sama tuh cuman kalau dia diagonal bidang pasti akar 2, kalau diagonal ruang pasti akar 3. Itu doang, tapi kalau depannya nggak selalu rusuknya. Karena rusuk balok itu kan beda-beda panjangnya, ada panjang, lebar, tinggi. Kalau kubus sudah pasti, karena rusuknya semuanya sama kan panjangnya. Oke, yuk sekarang kita lanjut ya. Kak Banar punya satu soal lagi. Ini lebih enak melihat gambarnya karena lebih jelas. Kak Banar keluarin ya. Nah, ini dia. Contoh yang kedua itu 5 segi 4. Ingat, 5 segi 4. Berarti alasnya segi 4 ya, atau persegi alasnya. Nah, si puncak limas itu kan di atas ya, pas di tengah-tengah alasnya. Titik puncaknya kan pas di tengah-tengah alasnya nih, ya kan? Nah, maka kalau ada limas yang TABCD begini, AB-nya 8, berarti ini juga 8 ya, ini 8, ini 8. Rusuknya 8, persegi kan berarti kan? Nah, lalu panjang garis TA-nya 12, berarti ini juga 12, gitu ya, ini 12, ini 12 juga. Nah, yang ditanyakan jarak titik T ke bidang ABCD. Jarak titik T ke bidang ABCD. Kalau biasanya kan kita yang ditanyakan panjang ininya, garis TA, TB, TC, TD-nya. Biasanya itu yang ditanyakan. Sekarang dibalik. Yang ditanyakan adalah panjang garis dari titik T ke bidang ABCD-nya. Oke? Nah, Kak Bandar mau coba buat ilustrasi sebentar supaya kalian nangkep. Dari garis T ke bidang ABCD ini kan kalau kalian tarik garis putih begini, nah, dan ini kan sebagai tingginya segitiga yang miring ini, nah gini kan. Nah ini kan akan bentuknya segitiga siku-siku juga di sini kan. Ingat pertemuan titik dan bidang itu kan tegak lurus. Tegak lurus itu juga kan ngomongin siku-siku ya sudutnya ya. Gitu. Ini Kak Bandar buat ilustrasinya yang gampang. Berarti dari titik tengah ini ke sini kan 4 cm ya. Ini 4 cm. Karena dia pas di tengah-tengah. Yes. Ini 4 cm. Nah, tinggal kalian cari. Ini ada 12, ada 4. Ya, ada. Ini kan juga 4 nih. Tinggal kalian cari tingginya. Tinggi yang segitiga yang di luar ini dulu. Nah, kalau udah dapat sini, maka kalian dengan mudah nanti dapat tinggi dari T ke ABCD-nya. Ilustrasinya nangkep nggak maksudnya Kak Bandar? Oh, boleh diulang nggak? Kan dari T ke ABCD ini kan ini yang dicana ya, tingginya ya. Nah ini Kak Bandar buat ilustrasi segitiga baru nih. Jadi kan ini ada 4 segitiga yang di luar nih ya, ada 4 segitiga yang di luar. Iya nggak?
Kan bentuknya gini ya, segitiga di luar. Nah, ini kan ada segitiga, sekarang coba perhatikan segitiga BCT. Segitiga BCT. Ya, BCT. Oke? Berarti kalau digambarin kan gini ya. Kalau digambarin kan BCT-nya kan begini. Ini T, ini B, ini C. Oke? Clear ya? Jelas ya? Jelas. Nah, ini kan tingginya. Ya, alasnya BC-nya kan 8, lalu si TB-nya ini kan 12. TC-nya juga 12. Oke? Maka kalau ini kita namakan misalkan ini apa ya titiknya ketemunya ya, A, B, C, D, berarti kita coba pakai M. Berarti kalau dia TM itu kan berarti akar dari TB kuadrat dikurang setengah BC kuadrat. Ya kan? Nyari tingginya, karena ini juga siku-siku pasti kan? Ya enggak? Tegak lurus kan? Dari T ke M ini kan tegak lurus BC. Ya enggak? Berarti TB-nya berapa? TB-nya berarti 12 kuadrat dikurang setengah BC. BC itu berarti 4 ya. Setengah kali 8 dikuadratin. Berarti TM-nya akar dari 144 dikurang setengah kali 8, 4. Kurang dikuadratin 16. Berarti akar dari 128 ya. Akar 128 berapa? 8 akar 2 bukan? Ini baru TM-nya ya. TM-nya 8 akar 2. Oke. TM ini, panjang yang segitiga ini, berarti ini 8 akar 2. Ini 8 akar 2. Nah, udah kayak gini, kalian tinggal lihat lagi. Misalkan ini TO. Ini TO. Lihat lagi segitiga TOM. Oke? Lihat segitiga TOM. Tadi ini segitiga BCT. Ya, TOM kan berarti gini kan. Ini 8 akar 2. Ini 8. Ini 4, sorry. Karena setengah ya. 8. Ini 4. Nah, ini yang ditanyakan. Ini TO, ini M. Pak M tuh yang di tengah-tengah C sama B ya. Betul, M itu di tengah-tengah C sama B. Betul. Nah, ini kan pakai Pythagoras lagi nih. Kalau TO-nya kan, nyari TO-nya. Berarti TO-nya itu sama dengan akar dari TM kuadrat dikurang dengan OM kuadrat. Oke, TM kuadratnya tadi berapa? 128 ya. 128 dikurang dengan OM-nya 16. Sama dengan akar dari 128 kurang 16, 112 ya. Akar 112 berapa? 54, 27, 9, 9, 9. Ntar, 112 bagi 2 itu... 4 akar 7. Hah? Hah? Berapa nih? 4 akar 7. 4 akar 7. Ntar, 16 kali 7. Oke, 112. 4 akar 7 ya. Berarti panjang TO-nya, yang ini berarti tingginya 4 akar 7. Nangkap nggak sampai di sini? Nangkap ya? Biasanya yang disuruh cari di Limas tuh yang si TA-nya. TO-nya dikasih tahu, terus rusuknya dikasih tahu berapa. Biasanya sih itu. Cuman sekarang dibalik soalnya. Kalau Limas lebih gampang lihatnya karena udah familiar lah ya. Yang selalu ditanyakan itu titik puncak ke alasnya berapa jaraknya. Itu udah familiar sebetulnya.
Oke, silakan dicatat dulu langkah-langkahnya, ilustrasi gambarnya seperti apa, dan akhirnya kita bisa dapat panjang TO-nya berapa. Ya. Kalau prisma ada nggak, Pak? Prisma belum. Nanti coba Kak Bandar lihat yang Prisma ya. Mudah-mudahan dapat ya, Felix. Prisma kan ada banyak juga, ada prisma segitiga, prisma segi empat ada juga ya. Nanti coba kita lihat ya besok ya. Coba Kak Bandar searching, kira-kira ada nggak contoh soalnya. Yuk, Ya, kalau Pak. sudah kita mau absen, yang ikut outing jangan lupa hari Kamis jam 5 pagi sudah ada di homeschooling pewaris bangsa ya. Boleh tahu nggak kelas 12 siapa aja yang ikut? Felix dan Andrew. Baru berdua ya? Michelle nggak ikut, Hanif nggak jadi ikut nih. Oke, nggak apa-apa ya. Takutnya kalian ada kegiatan yang lain ya. Oke, jangan lupa jam 5 pagi kita sudah standby di pewaris bangsa ya, kumpulnya ya. Oke, yuk kita absen yuk. Siapa yang mau absen? Yang mau absen, yang buka kamera silakan. Kita mau absen yuk. 3, yuk oke, Jeremia. Yuk. Nasya nggak ikut ya? Enggak ya, oke. Ikut Kak, ikut. Ikut, oh ya wes. Yuk 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu besok ya. Bye-bye. Makasih. Sampai ketemu, Kak. Sama-sama. Kak. Yuk, Kasih, Pak. yuk. Thank you, Felix. Terima kasih, Kak. Yuk.